Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka P, mahasiswa Profesi Nars di Kesmega Buana Palopo. Dalam video ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai psikososial dengan masalah ketidakberdayaan. Jadi, video ini ditujukan untuk semua kalangan masyarakat. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan merupakan persepsi bahwa tindakan yang dilakukan individu tidak akan memberikan hasil yang bermakna sehingga menyebabkan hilangnya kontrol atas situasi saat ini maupun yang akan datang. Selanjutnya, kita perlu juga mengetahui penyebab dari ketidakberdayaan. Ada 4 penyebab ketidakberdayaan. Yang pertama, kesehatan lingkungan. Yang kedua, hubungan interpersonal. Yang ketiga, penyakit yang berhubungan dengan regimen. Yang keempat, gaya hidup. Ketidakberdayaan mengulangi kegagalan dan ketergantungan. Menurut WHO, terdapat 35 juta orang terkena depresi. Prevalensi gangguan emosional yang ditunjukkan dengan gejala depresi dan kecemasan untuk usia 15 tahun ke atas mencapai sekitar 6,1% dari jumlah penduduk Indonesia. Setiap orang berpotensi mengalami gangguan kesehatan jiwa yang salah satu faktor risikonya adalah penyakit fisik yang bersifat kronis bisa menyebabkan ketidakberdayaan. Hasil riset kesehatan dasar 2018 bahwa prevalensi penyakit tidak menular mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Riskesdas 2013. Prevalensi penyakit stroke dari 6% menjadi 10,9%, penyakit ginjal kronik 2% menjadi 3,8%, dan hipertensi 25,8% menjadi 34%. Seseorang yang menderita penyakit kronis berisiko mengalami gangguan mental dan emosional. Tanda dan gejala ketidakberdayaan yaitu ekspresi muka murung, bicara dengan gerakan lambat, menghindari orang lain, merasa gagal, sedih, kelemahan, merasa kesepian, sulit mengambil keputusan, sulit berkonsentrasi, dan takut. Hasil penelitian ARIA 2019 bahwa ada beberapa terapi yang dapat digunakan untuk mengurangi ketidakberdayaan, yaitu logoterapi, terapi kognitif, terapi berpikir positif, terapi generalis, ACT, dan CBT. Di beberapa hasil penelitian ARIA 2019, saya mengambil salah satu metode terapi yaitu terapi berpikir positif. Nah, di mana terapi berpikir positif adalah menyingkirkan pemikiran yang negatif dari diri klien sehingga klien mampu mengambil keputusan dan dapat mencapai tujuan yang realitas dalam hidup dan serta mampu mengontrol rasa ketidakberdayaan dengan mengendalikan situasi yang masih dapat dilakukan oleh klien. Di sini adapun tujuan dari terapi berpikir positif. Pertama, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Umma et al. 2018, klien mempunyai semangat hidup dengan berpikir positif. Yang kedua, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jannah dan Yosi 2016, membantu klien untuk meningkatkan harga diri serta membebaskan dari pikiran negatif. Serta ada beberapa prosedur terapi berpikir positif, di antaranya yang pertama, persiapan lingkungan. Di antaranya persiapan pasien dan menciptakan lingkungan yang nyaman dan jauh dari kebisingan. Yang kedua, prosedur terapi berpikir positif. Yang pertama, memastikan ruangan dalam keadaan yang aman. Yang kedua, terapi berpikir positif dilakukan selama 30 menit pada klien dengan ketidakberdayaan yang dirasakan klien. Berusaha membantu klien untuk menyadari akibat dari pemikiran negatif yang ia pikirkan. Meminta pasien untuk memikirkan minimal 7 pemikiran positif setiap pagi. Yang ketiga, mengajarkan klien memfokuskan perhatiannya dengan keadaan saat ini tanpa terganggu dari emosi dan pemikiran yang negatif.
Yang keempat, menganjurkan pasien untuk memahami penyebab dan perilaku ketidakberdayaan dan mengekspresikan perasaannya. Yang kelima, melatih pasien meningkatkan pemikiran positif dengan melepaskan pikiran yang mengarah ketidakberdayaan. Jadi efek terapi berpikir positif dapat secara signifikan menurunkan tanda dan gejala klien dengan ketidakberdayaan dan meningkatkan kemampuan klien dalam menghadapi masalah ketidakberdayaannya. Itulah tadi pendidikan kesehatan mengenai masalah ketidakberdayaan dan terapi berpikir positif. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.